Oke guys, welcome back to my channel Rakit Official. Dalam pembahasan alur cerita, gimana kabar kalian hari ini? Udah siap dengerin ocehan mimin di pembahasan Sang Raja Iblis yang akan menggeprek murid-murid Akademi Pahlawan? Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk. Tapi sebelumnya mimin saranin siapin kacang, seduh kopi, serenin badan, dan kelima orang itu berjalan memasuki sebuah gedung megah yang akan menjadi tempat latihan tanding tahap pertama, di mana setiap akademi akan menurunkan satu peserta terbaik mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Ledrian dipilih untuk mewakili Akademi Pahlawan, sementara Akademi Iblis memilih Rifes sebagai Algojo. Latihan tanding berjalan lancar bagaimana semestinya, tapi ketika tiba giliran Rifes untuk menunjukkan kemampuannya, baru muncullah sebuah kemacetan, di mana Rifes sudah berkali-kali mencoba merubah tikus tersebut, namun hasil yang ditunjukkan tetaplah sama. Sampai akhirnya Anos pun angkat bicara kalau terdapat sebuah penangkal sihir iblis yang para manusia pasang, hingga Anos pun turun tangan menghancurkan pelindung yang dimaksud. Tak berhenti sampai di sana, Anos kembali membuat seisi ruangan terkejut, apalagi Ledriano dan Diego yang notabene adalah ras manusia, di mana sebelumnya menganggap kalau pedang suci hanya mampu dibuat oleh ras manusia. Kejadian tersebut membuat Ledriano meyakini kalau Anos adalah benar-benar reinkarnasi Sang Raja Iblis. Namun perkataannya seketika memancing keributan dengan para anggota bangsawan ras iblis yang tidak terima kalau Anos diakui sebagai reinkarnasi leluhur mereka. Sungguh aneh tapi nyata, murid-murid Akademi Pahlawan lebih mengakui kalau Anos adalah orang yang kuat dan tentu mengakui sebagai reinkarnasi Raja Iblis. Tahap kedua latihan tanding berlokasi di dalam sebuah danau yang memiliki bangunan kota dan gua bawah air. Setiap akademi akan mengirimkan setidaknya 11 orang untuk memperlihatkan kemampuan sihir guys atau asla. Akademi Iblis mengirim kelompok Rifes untuk menjadi perwakilan mereka. Rifes dengan percaya diri dapat mengalahkan murid-murid pahlawan. Terlebih lagi Rifes merasa kalau tugas kali ini harus dijalankan oleh murid-murid berdarah murni, bukan murid-murid berdarah campuran seperti Anos. Walaupun sebelumnya Historia ingin menurunkan kelompok Anos, namun setelah menyaksikan tekad kuat yang dimiliki murid kelas 3, ia pun akhirnya memilih kakak tingkat Anos yang akan baku hantam. Latihan tanding kedua akademi dinyatakan dimulai setelah para peserta memasuki danau. Kelompok Rifes langsung membangun kastil Raja Iblis dan merencanakan strategi yang akan mereka gunakan. Satu persatu keanehan mulai bermunculan di awal dengan salah satu siswi yang tidak dapat menggunakan mata iblisnya. Tidak jauh berbeda, regu penyerang atau garda depan juga tidak dapat mengeluarkan sihir pelindung, sehingga serangan yang dilesatkan para murid Akademi Pahlawan dapat dengan mudah membuat mereka semua KO. Sementara di permukaan, Anos menyadari keanehan yang dialami kakak tingkatnya itu, sehingga ia pun mulai menganalisis air yang ada di danau, sampai akhirnya menemukan penyebabnya, yaitu air suci. Air suci sendiri memiliki manfaat bagi manusia, tapi berdampak buruk bagi iblis. Kembali ke dasar danau, di mana Rifes mengalami kesulitan dengan tidak memproduksinya kemampuan mereka. Sehingga untuk mencegah kelompok Ledriano menang dengan mudah, Rifes pun menginstruksi anggotanya untuk melesatkan serangan terkuat mereka. Tapi ternyata alangkah terkejutnya mereka semua menyaksikan serangan terakhir dari pertahanan tidak dapat menggores murid Akademi Pahlawan. Kelompok Ledriano sudah mulai melancarkan aksinya, yaitu menyerap energi si Rifes dan kawan-kawan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ledakan yang lumayan dahsyat.
Di permukaan, Historia nampak sangat khawatir dengan nasib anak muridnya, sehingga tanpa pikir panjang ia pun berniat melompat ke dalam danau. Namun beruntung, Anos mencegah wali kelasnya itu untuk terjun, karena jika Historia benar-benar nyemplung, bisa dipastikan kalau korban atau beban akan bertambah. Sang Raja Iblis yang menyaksikan terdapat guratan kekhawatiran dari Historia, akhirnya turun tangan dan mengeluarkan kakak kelasnya dari air. Disebabkan terkena sihir suci, luka diderita oleh kelompok Rivers tidak dapat disembuhkan hanya dengan kemampuan Historia saat ini. Sehingga untuk menyembuhkan luka-luka itu harus Anos yang langsung turun tangan. Tapi pada awalnya Rivers menolak untuk menerima perawatan dari Anos. Namun setelah Anos menceritakan kekhawatiran Historia terhadapnya, akhirnya Rivers pun menerima penyembuhan tersebut sambil menyerahkan kepercayaan untuk membalas kecurangan Akademi Pahlawan. あとは任せておけ。やあ、お兄さん。 Raja Iblis itu mendatangi kelompok Ledriano untuk melakukan babak kedua latihan tanding. Namun karena adanya air suci di dalam danau yang akan merepotkan mereka, kelompok Anos pun sempat menjirit kemenangan Ledriano and the Gang. Leo meladeni perkataan yang dilontarkan kelompok Anos dengan sebuah candaan. Tapi candaan tersebut langsung Anos kabulkan, yaitu mengeringkan air danau yang tentu membuat semua kalangan terkejut.